Bayangkan sebuah gunung yang terlihat indah dari kejauhan, dikelilingi pepohonan hijau, udara yang sejuk, dan suasana tenang. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia gelap yang bikin merinding. Sebuah tempat yang konon menjadi lokasi ritual pesugihan, di mana orang rela melakukan apa saja demi kekayaan instan. Bahkan harus memberikan tumbal. Inilah Gunung Kawi, salah satu tempat paling misterius dan penuh mitos di Indonesia. Tapi, apakah semua cerita ini benar adanya? Atau hanya sekadar legenda yang diwariskan turun-temurun? Sebelum kita kupas tuntas kisah angker dan sejarah gelap Gunung Kawi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Karena yang kita bahas kali ini, benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Bagian 1, sekilas tentang Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di dekat kota wisata Batu. Dengan ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut, gunung ini dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian favorit. Namun, ketenarannya bukan hanya karena keindahan alamnya. Ada sisi lain dari Gunung Kawi yang bikin namanya begitu terkenal, yakni cerita pesugihan. Nama Gunung Kawi sering dikaitkan dengan tempat orang-orang mencari kekayaan lewat jalan gaib. Konon, banyak pengusaha kaya raya yang diam-diam pernah datang ke sini untuk melakukan ritual. Ritual itu dipercaya bisa membuat usaha mereka lancar, rezeki melimpah, bahkan menjadi orang terpandang. Tapi tentu, semua itu bukan tanpa konsekuensi. Ada yang bilang, mereka harus memberikan sesajen tertentu, bahkan mengorbankan sesuatu yang mereka cintai. Cerita-cerita inilah yang membuat Gunung Kawi bukan sekadar gunung biasa. Setiap sudutnya seakan menyimpan energi mistis yang bikin banyak orang penasaran, tapi juga takut. Bagian 2, asal-usul nama dan sejarah Gunung Kawi. Nama, Kawi, berasal dari kata kavi, yang berarti penyair atau orang suci dalam bahasa Sanskerta. Sejarahnya panjang dan terkait erat dengan budaya Jawa kuno. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Gunung Kawi dianggap sebagai tempat suci untuk bertapa dan mencari pencerahan. Bahkan hingga kini, banyak petilasan yang dipercaya sebagai tempat semedi para leluhur. Di sekitar Gunung Kawi terdapat makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono, dua tokoh yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Makam inilah yang menjadi pusat ritual pesugihan hingga sekarang. Berdasarkan catatan sejarah, Raden Mas Iman Sudjono adalah seorang bangsawan keturunan keraton yang menentang penjajah Belanda. Setelah wafat, ia dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Bersama Eyang Jugo, namanya selalu disebut-sebut dalam ritual pesugihan Gunung Kawi. Tapi, bagaimana sebuah makam bisa berubah menjadi tempat pesugihan? Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas di bagian berikutnya. Bagian 3, awal mula ritual pesugihan di Gunung Kawi. Cerita tentang pesugihan di Gunung Kawi mulai populer pada era kolonial Belanda. Saat itu, banyak orang Jawa yang hidup miskin dan ingin mencari jalan pintas untuk kaya. Konon, mereka mendatangi Gunung Kawi untuk memohon kekayaan pada roh-roh gaib atau arwah leluhur yang dipercaya tinggal di sana. Lambat laun, ritual ini berkembang menjadi sebuah tradisi yang dilakukan diam-diam. Orang-orang yang datang biasanya membawa sesajen berupa kembang setaman, dupa, dan kepala kambing atau ayam. Bahkan ada yang percaya, untuk memperoleh kekayaan besar, seseorang harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia, meskipun kebenaran cerita ini masih menjadi misteri. Yang jelas, hingga kini, setiap malam Jumat Legi atau Kliwon, kawasan Gunung Kawi selalu ramai dikunjungi peziarah. Ada yang benar-benar datang untuk berdoa, ada juga yang melakukan ritual pesugihan. Bagian 4, makam keramat Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono. Pusat dari semua ritual ini adalah makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sudjono. Dua makam ini berada di kawasan Desa Wonosari, lereng Gunung Kawi. Disinilah orang-orang berdoa dan memohon hajat. Konon, Eyang Jugo adalah sosok spiritual yang sering membantu orang yang sedang kesusahan, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu. Sementara Raden Mas Iman Sudjono dikenal sebagai sosok pemimpin bijak yang memiliki kekuatan batin tinggi. Para peziarah biasanya membawa kembang setaman, dupa, dan sesajen lain, lalu berdoa di depan makam sambil mengucapkan permohonan. Tidak sedikit yang percaya bahwa setelah melakukan ritual ini, hidup mereka berubah drastis. Bagian 5. Pesugihan dan tumbal fakta atau mitos? Inilah bagian paling kontroversial. Banyak orang bilang,
Pesugihan di Gunung Kawi tidak gratis. Ada syarat yang harus dipenuhi, mulai dari memberikan sesajen, memelihara keris atau benda pusaka, hingga memberikan tumbal. Cerita yang paling sering terdengar adalah tumbal berupa hewan, seperti ayam atau kambing. Tapi, ada juga kabar bahwa untuk pesugihan tingkat tinggi, tumbalnya bisa berupa nyawa manusia. Cerita ini bikin bulu kuduk merinding, meskipun belum ada bukti nyata yang bisa membenarkannya. Yang menarik, sebagian orang yang melakukan ritual ini percaya bahwa mereka harus memelihara benda gaib seperti keris, jimat, atau batu akik yang sudah diisi oleh roh penjaga Gunung Kawi. Jika pantangan dilanggar, kekayaan yang didapat bisa hilang seketika, bahkan pelaku bisa mendapat musibah. Bagian 6. Kisah nyata orang yang konon kaya karena pesugihan. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba jadi kaya setelah datang ke Gunung Kawi. Misalnya, seorang pengusaha yang awalnya bangkrut, tapi setelah ritual di Gunung Kawi, bisnisnya langsung melejit. Anehnya, setelah beberapa tahun, keluarganya mengalami tragedi misterius, seperti kecelakaan aneh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Cerita lain datang dari seorang pedagang yang mengaku selalu sukses dalam bisnis setelah rutin datang ke makam Eyang Jugo. Tapi, sebagai imbalannya, ia harus melakukan ritual khusus setiap tahun, kalau tidak, usahanya akan hancur. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada kekuatan gaib di balik semua ini? Bagian 7. Mitos dan pantangan di Gunung Kawi. Banyak pantangan yang harus dihindari ketika datang ke Gunung Kawi. Misalnya, tidak boleh berkata kasar atau sombong di area makam. Tidak boleh mengambil benda sembarangan, karena dipercaya bisa membawa sial. Tidak boleh menolak permintaan roh penjaga jika sudah melakukan ritual pesugihan. Konon, orang yang melanggar pantangan ini akan mengalami nasib buruk. Bagian 8. Fenomena Malam Jumat Legi dan Kliwon. Setiap malam Jumat Legi dan Kliwon, Gunung Kawi dipenuhi peziarah. Bau dupa dan kemenyan menyeruak, suara orang berdoa terdengar di mana-mana. Beberapa bahkan melakukan ritual khusus yang tidak boleh dilihat orang luar. Inilah yang membuat malam-malam tersebut menjadi waktu paling angker di Gunung Kawi. Bagian 9. Misteri yang belum terpecahkan. Sampai sekarang, belum ada yang bisa membuktikan apakah semua cerita ini benar-benar nyata. Apakah memang ada kekuatan gaib di Gunung Kawi? Atau hanya mitos yang diperbesar dari mulut ke mulut? Yang jelas, aura mistisnya sangat kuat, dan kisah-kisah ini terus hidup hingga sekarang. Bagian 10. Penutup. Itulah misteri Gunung Kawi, tempat yang diyakini sebagai lokasi pesugihan paling angker di Indonesia. Benar atau tidaknya cerita ini, semuanya kembali ke kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas, kalau kamu punya keinginan untuk sukses, lebih baik dicapai dengan kerja keras dan doa, bukan dengan jalan pintas yang berisiko. Sebuah gunung yang bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya selama ratusan tahun. Dari asal-usul namanya yang kental dengan budaya Jawa kuno, sejarah dua tokoh besar yang dikeramatkan, hingga cerita-cerita mengerikan tentang pesugihan yang masih dipercaya sampai hari ini. Banyak orang datang dengan harapan menjadi kaya, sukses, dan terlepas dari kesulitan hidup. Mereka membawa sesajen, melakukan ritual, bahkan rela mengorbankan sesuatu yang berharga demi apa yang mereka sebut sebagai jalan pintas menuju kemakmuran. Tapi, apakah itu benar-benar jalan keluar? Atau justru sebuah jalan buntu yang penuh risiko dan bahaya? Cerita-cerita tentang tumbal, kutukan, dan pantangan hanyalah sebagian kecil dari misteri besar Gunung Kawi. Sebagian orang percaya ini hanyalah mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut. Namun, tak sedikit pula yang bersumpah bahwa mereka sendiri pernah merasakan keanehan dan kejadian tak masuk akal setelah datang ke sana. Lalu, siapa yang benar? Apakah pesugihan ini nyata? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh keinginan manusia untuk kaya secara instan? Satu hal yang pasti, keinginan manusia untuk memiliki harta dan kekuasaan seringkali membuat mereka lupa akan konsekuensi. Pesugihan di Gunung Kawi adalah cerminan dari sisi gelap keinginan itu. Jalan pintas mungkin tampak menggiurkan, tetapi setiap jalan memiliki harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah kamu siap membayar harga yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Gunung Kawi bukan hanya sekadar gunung. Ia adalah simbol misteri, ambisi, dan peringatan. Misteri yang membuat kita bertanya-tanya, ambisi yang bisa membawa kita ke puncak, atau justru menjatuhkan kita ke jurang terdalam. Dan peringatan, bahwa tidak ada yang datang tanpa pengorbanan.
Jika ada yang bilang kekayaan instan itu ada, ingatlah, mungkin ada sesuatu yang harus kamu serahkan, entah sekarang atau nanti. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Gunung Kawi benar-benar tempat pesugihan paling angker di Indonesia? Atau hanya legenda yang dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu punya pengalaman atau cerita mistis seputar Gunung Kawi, jangan ragu untuk berbagi di sini. Siapa tahu, ceritamu akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa, klik like kalau kamu suka cerita ini, subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, selalu waspada. Karena tidak semua yang terlihat indah, bebas dari rahasia gelap di baliknya.